Oke ya, kalau kita perhatikan rumus-rumus sudut berelasi itu sebanyak ini, ya. Ini adik ini aja sampai ternganga ya mulutnya ya, terbuka mulutnya lihat rumus ini. Tentu saja kita harus punya metode untuk menghafalnya ya. Nah, yuk gimana caranya? Metode praktisnya seperti ini. Metode praktis menentukan sudut berelasi adalah trik. Apa itu trik? Iya, sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nanti bentuk kita ini kita tulis dengan N kali 90 karena sebelumnya ada 90, ada 180, ada 270, ada 360. Itu kan kelipatan 90 semuanya ya. Nah, nanti akan kita ubah menjadi alfa saja. Prosesnya begini. Kita lihat dulu kuadran dari daerah asal kita ini ya. Pada kuadran keberapa? 1 kah, 2, 3, atau 4? Untuk apa? Untuk mengetahui ya trigonometri kita ini pada kuadran yang dimaksud ini nilainya positif atau negatif gitu. Baru kita lihat N-nya ya. N-nya itu genap atau ganjil ya. Ganjil atau genap gitu. Nah, yang ganjil ini maksudnya apa? Nah, yang maksudnya adalah kayak 90. Kok ganjil? Iya, karena 90 ini kan 1 kali 90. Nah, 270 kan itu 3 kali 90. Dan 450 kan 5 kali 90 dan seterusnya. Nah, yang genap itu maksudnya apa? Nih 180. Dari mana kita tahu? Iya, ini kan 2 kali 90. 360 kan 4 kali 90. 540 kan ini 6 kali 90 dan seterusnya. Nah, kalau ganjil apa yang terjadi? Kalau ganjil, maka nanti trigonometri ini akan berubah. Maksudnya apa? Nah, kalau dia genap, trigonometrinya akan tetap. Nah, yang berubah ini adalah begini, ya. Nah, trigonometri ini yang akan berubah dari sini kemari berubah atau tetap itu maksudnya, ya. Nah, umpamanya ini ya kita bilang berubah. Apa yang dimaksud dengan berubah? Itu nanti sin berubah jadi cos, cos juga berubah jadi sin. Kemudian tangen berubah jadi tangen, kotangen berubah jadi tangen. Sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan dulu ya bagaimana cara kita melihat ini. Ini kan cos 90 tambah alfa ini kan sama dengan nanti min sin alfa. Nah, coba kita praktekkan teknik yang tadi. Apa pertama kali yang kita buat? Ya, yang kita buat adalah menentukan kuadran daripada 90 derajat tambah alfa ini. Nah, coba perhatikan ini ya. Nah, 90 di mana? Di sini ya. Nah, kalau tambah alfa berarti memutarnya searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Melawan arah jarum jam, ya, ditambah alfa. Sehingga jatuhnya di sini. Ini kuadran keberapa? Kuadran kedua. Nah, berarti ini kuadran kedua. Bagaimana cos pada kuadran kedua? Ternyata cos pada kuadran kedua itu negatif. Nah, kemudian 90. 90 ini kan ganjil. Kelipatan ganjil maksudnya. Dari mana kita tahu? Ini kan 90 ini kan 1 kali 90 atau boleh dengan cara 90 yang ini bagi dengan 90. Karena dia kelipatan 90. Sama dengan berapa? 1. 1 ini kan ganjil. Kalau ganjil bagaimana? Berubah. Cos jadi apa? Cos berubah jadi sin. Jadi sin alfa. Selesai. Coba kita lihat yang kedua. Nah, ini 180. Langkah pertama ngapain? Lihat dulu kuadrannya ini. Ya, 180 tambah alfa. Ini dia, kita lihat 180 ada di sini. Tambah alfa kemana mutarnya? Melawan arah jarum jam. Jatuh di mana? Kuadran yang ketiga, ya. Nah, di kuadran ketiga, oke, berarti ini kuadran ketiga. Bagaimana tangen pada kuadran ketiga? Tangen pada kuadran ketiga itu positif, ya. Dan kemudian baru kita lihat ini kelipatannya berapa, ya. Ini kelipatannya adalah gini caranya, ya. 180-nya dibagi dengan 90. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. 2 itu genap kan? Iya, kalau genap bagaimana? Trigonometrinya tetap tangen tetap tangen. Jadi tangen alfa. Tapi biasanya positif kan tidak ditampilkan. Jadi dia tangen alfa saja, gitu ya. Dan coba yang ketiga ini ada sin 270 kurang alfa. Nah,
270 kurang alfa ya. Pertama kali kita akan melihat apanya? Kuadran dari sini ya. Nah, 270 kita lihat di sini, 270 ada di bawah sini. Kemudian dikurang alfa. Kalau kurang itu kalau positif melawan arah jarum jam, kalau kurang dia searah jarum jam seperti ini, berarti kurang alfa. Jatuh di kuadran yang ketiga. Nah, bagaimana sin? Ini berarti dia kuadran ketiga ya. Nah, berarti kuadran ketiga. Bagaimana sin pada kuadran yang ketiga? Sin pada kuadran yang ketiga adalah iya negatif ya. Nah, terus kemudian kita lihat kelipatannya. Bagi aja 270 ini dengan 90. Hasilnya berapa? 3. 3 itu ganjil. Kalau ganjil bagaimana fungsinya? Berubah. Sin jadi apa? Jadi cos. Jadi min cos alfa. Ya begitulah caranya untuk kita menentukan ya bagaimana rumus-rumus yang banyak tadi itu ya. Enggak usah dihafal, ikutin aja pola ini, yaitu tentukan kuadran dulu, baru kemudian kita tahu nilai trigonometrinya itu pada kuadran yang dimaksud positif atau negatif ya. Baru kemudian ini sudutnya ini kelipatan apa, genap atau ganjil. Kalau genap dia tetap, kalau ganjil dia baru berubah. Oke ya.